Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halwa Aila Fatimah Zen dengan nomor NIM 19310128 akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama yang akan dibahas adalah istilah kajian teori. Kajian teori atau bisa disebut dengan kajian pustaka adalah segala sesuatu informasi tertulis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir, sekaligus sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Dari yang telah dipaparkan tentang istilah kajian teori, bahwasannya proses kajian teori ini harus dilakukan sejak peneliti memikirkan masalah yang akan diteliti bersamaan dengan pencarian dan penemuan masalah. Itulah para peneliti mencari kajian teori tersebut atau menemukan referensi yang relevan dengan topik kajiannya. Di samping itu, kajian teori merupakan bagian dari proposal penelitian yang merupakan langkah awal untuk proses penelitian. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tujuan kajian teori. Yang pertama adalah mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti harus mencari informasi terlebih dahulu, apa yang akan diteliti untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang sedang diteliti. Peneliti harus memperdalam terkait apa yang harus diteliti. Sebagaimana contoh, peneliti harus memperdalam tentang rancangan penelitian atau bisa pengembangan instrumen atau penarikan sampel atau teknik analisis data atau yang lain-lainnya. Kemudian yang nomor 3 adalah mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat. Yang keempat, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian. Hal ini dilakukan supaya kita tahu mana yang sudah diteliti atau ada kesamaan-kesamaan antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya, atau apa saja yang sudah ditemukan, atau juga kita bisa tahu tentang bagian-bagian mana yang sudah diteliti atau yang belum diteliti. Kemudian yang nomor 5 atau yang terakhir, yakni mendapat informasi mengenai aspek-aspek mana dari topik yang sama yang sudah pernah diteliti. Tujuannya, hal ini dilakukan karena untuk menghindari terjadinya duplikasi. Setelah saya membahas tentang tujuan teori, saya akan membahas tentang sumber kajian teori. Sumber kajian teori ini adalah sumber yang akan kita gunakan untuk mencari data-data yang relevan untuk penelitian. Sumber kajian teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer sebagaimana contoh buku harian, tesis, atau juga bisa laporan penelitian atau hasil wawancara. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder ini bisa berbentuk kamus, ensiklopedia, buku pegangan, atau laporan indeks, bisa juga textbooks. Yang terakhir adalah sumber tersir. Sumber tersir ini seperti indeks, abstrak, atau biografi atau yang lain-lainnya. Dan semua sumber ini bisa menjadi rujukan untuk melakukan penelitian atau kajian teori. Kemudian langkah-langkah penyusunan kajian teori. Yang pertama, kita harus menentukan variabel yang diteliti. Kita harus menentukan apa yang akan kita teliti untuk kajian teori tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus mencari sumber referensi terlebih dahulu. Dengan cara kita membaca buku atau mencari di web bisa, atau mencari di internet. Yang terpenting kita harus mencari sumber tersebut sebelum kita akan melakukan penelitian. Yang nomor 3, kita harus memilih referensi yang relevan. Kita harus memilih referensi yang relevan
supaya apa yang kita teliti bisa menjadi hal yang bermanfaat dan bagus. Selain itu, kita juga bisa melakukan penelitian dengan baik dan sempurna. Yang nomor 4, kita harus mencari dan membandingkan variabel. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mencari terlebih dahulu apa yang akan kita teliti. Kemudian kita harus membandingkan dengan variabel yang lainnya agar tidak ada kesamaan atau meneliti terhadap sesuatu yang sudah diteliti sebelumnya. Yang nomor 5 adalah menganalisis topik. Sebelum kita menyelesaikan penelitian ini, kita harus menganalisis terlebih dahulu terhadap apa yang sudah kita temukan dari sumber-sumber yang lalu. Kemudian kita harus merenungkan apa yang terkandung dalam penelitian tersebut, supaya kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang kita gunakan atau bahasa yang bisa memahamkan untuk para pembaca. Yang nomor 6 adalah mendeskripsikan teori-teori, yakni kita mendeskripsikan teori-teori yang telah kita baca, kemudian kita rubah ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa kita sendiri. Yang nomor 7 adalah mencantumkan sumber referensi yang kita kutip. Kita harus mencantumkan dari sumber mana kita mengambil referensi tersebut agar seorang pembaca tahu kita mengambil dari mana referensi tersebut. Yang terakhir adalah tips untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan sebagaimana berikut. Yang pertama, apa? Sebagaimana contoh, apa definisi dari suatu variabel penelitian yang kita kaji? Yang kedua, mengapa? Mengapa variabel tersebut penting? Yang terakhir adalah bagaimana? Sebagaimana contoh, bagaimana variabel tersebut terbentuk, atau bisa kita gunakan dengan pertanyaan, dari konsep apa saja variabel tersebut berasal, atau kita bisa menanyakan tentang faktor apa saja yang mempengaruhinya, atau bagaimana kriteria untuk mengukur variabel tersebut. Kita bisa menggunakan salah satu di antara 3 atau juga bisa digunakan semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.